Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat rancangan database berupa konseptual data model pembayaran UAS. Yang pertama kita buat entity yang pertama dulu, kita buat tabel mahasiswa. Kita apply, kemudian kita buat atributnya. Atribut yang pertama kita buat atribut ID mahasiswa. Datanya integer, kita buat primary key. Atribut yang kedua, ini kita coba pakai integer juga. Yang ketiga, ada atribut nama mahasiswa. Datanya variabel karakter varchar, kita buat 100. Yang keempat, ada atribut body atau program body. Tipe datanya varchar. Kita buat 100. Ini. Yang kelima, atributnya semester. Kita pakai tipe data integer. Sudah. Untuk tabel mahasiswa sudah, kemudian kita buat tabel pembayaran UAS. UAS, tabel atributnya ID pembayaran, tipe datanya integer, dapat primary key. Lalu ada tanggal pembayaran, datanya date. Kemudian atribut yang ketiga, total pembayaran. Buat tipe datanya terjelas. Untuk tabel yang ketiga, kita membuat tabel total pembayaran.
display. Kemudian untuk atributnya ada ID detail, tipe datanya integer, kita buat sebagai primary key. Kemudian status buat parser saja. Nah, untuk panjangnya kita buat 25. Oke. Nah, seluruh tabel sudah dibuat, kemudian kita buat relasinya. Kita buat relasi dari tabel mahasiswa ke pembayaran UAS, dari pembayaran UAS kita relasikan ke detail pembayaran. Relasi dari mahasiswa ke pembayaran UAS itu membayar dengan relasinya one to many. Relasi dari pembayaran UAS ke detail pembayaran cetak pembayaran punya one to many juga. Setelah CDM sudah dibuat, kemudian kita generate ke PDM. PDM setelah generate ini temannya. Ini adalah PDM dari konseptual data model yang telah kita buat tadi. Ya, ini dari tabel mahasiswa, primary key-nya ID mahasiswa, kemudian direlasikan ke pembayaran UAS, ID pembayaran sebagai primary key, di sini ID mahasiswa sebagai foreign key. Kemudian dari pembayaran UAS direlasikan one to many ke detail pembayaran, ID detail sebagai primary key dan ID pembayaran sebagai foreign key. Setelah PDM dibuat, kita generate ke database sebagai folder SQL. Kita namai UAS. Folder sudah saya buat. Data D final versi data 2. Oke, simpan. Nah, SQL sudah dibuat. Setelah file SQL tadi kita generate, sekarang kita import database dari UAS ini ke PHP My Admin. Kita nyalakan dulu soundnya. Kita buat
database baru, layar UAS. Lalu kita impor SQL yang sudah kita buat tadi. Kita impor ke database, ke PHP MyAdmin. Setelah kita impor ke PHP MyAdmin, inilah tampilannya. Seluruh tabel sudah berhasil diimpor. Untuk tabel detail pembayaran, tabel mahasiswa, dan tabel pembayaran UAS. Setelah database tadi kita impor ke PHP MyAdmin, sekarang saya menggunakan Navigate untuk insert database dan melakukan beberapa praktik query. Yang pertama, praktik subquery, join dan where. Yang selanjutnya, praktik function, prosedur, dan trigger. Sebelumnya kita buat koneksinya dulu, koneksi MySQL, kanan koneksi. Karena asalnya sudah menyala, otomatis koneksi ini hubung dengan PHP MyAdmin tadi. Nah, ini database yang kita buat di dalam PHP MyAdmin tadi. Pembayaran, kemudian tabel mahasiswa, nah, pembayaran UAS. Praktik insert data menggunakan perintah SQL. Insert Oke. Nah, untuk penjelasan dari query tersebut yaitu insert into mahasiswa, yaitu menentukan tabel mahasiswa yang akan masuk ke penjelasan dari query ini, yaitu insert into mahasiswa, yaitu menentukan
tabel mahasiswa dan kolom-kolom spesifik yang akan diisi data baru. Bagian value adalah nilai-nilai yang sesuai dengan urutan yang akan diisi data baru. Lanjut ke nomor 6, praktik subquery menggunakan join dan where. Untuk join dan praktik join dan where kali ini saya akan menampilkan daftar mahasiswa beserta total pembayaran yang telah mereka lakukan. Query ini yaitu select mengambil kolom dari mahasiswa dan subquery select sum PU total pembayaran digunakan untuk menghitung total pembayaran. Subquery ini mencari total pembayaran menggunakan agregat sum pada tabel pembayaran UAS yang sesuai dengan ID mahasiswa dari tabel mahasiswa. Nah, bagian from mengambil data utama dari tabel mahasiswa dengan alias M. Bagian where memastikan hanya mahasiswa yang memiliki riwayat pembayaran yang akan ditampilkan. Nah, kita berhasil menampilkan data mahasiswa dengan ID, name, nama prodi, semester, beserta total pembayaran. Nah, apabila seorang mahasiswa belum memiliki riwayat pembayaran di tabel pembayaran UAS, maka data mereka tidak akan muncul di sini. Seperti halnya seperti Nah, di sini ada 117, 118 dengan nama Cleo dan Ali Subakir yang belum melakukan pembayaran. Nah, ketika query ini di running,
maka nama-nama tersebut tidak tampil di hasil tabel ini. Lanjut ke nomor 7, praktik function, prosedur, dan trigger. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat function untuk menghitung jumlah transaksi mahasiswa. Penjelasannya yuk, ID mahasiswa input adalah parameter yang diambil sebagai input saat fungsi dipanggil. Parameter ini menentukan mahasiswa mana yang datanya akan dihitung berdasarkan kolom ID mahasiswa pada tabel pembayaran UAS. Declare jumlah transaksi int default 0, yaitu variabel jumlah transaksi digunakan untuk menyimpan hasil penghitung jumlah transaksi sementara di dalam fungsi. Nilai awalnya diatur ke 0 agar jika tidak ada transaksi ditemukan, fungsi tetap mengembalikan nilai default 0. Select count bintang berfungsi untuk menghitung jumlah baris dalam tabel pembayaran UAS yang memenuhi kondisi pada clause where. Dalam hal ini, setiap baris dalam tabel pembayaran UAS mewakili satu transaksi. From pembayaran UAS menentukan tabel pembayaran UAS sebagai sumber data untuk menghitung jumlah transaksi. Where ID mahasiswa sama dengan ID mahasiswa input, yaitu clause where menfilter data hanya untuk mahasiswa yang mewakili ID mahasiswa yang sesuai dengan nilai dari parameter. Contoh, jika ID mahasiswa input diisi angka 1, maka hanya transaksi milik mahasiswa dengan ID nomor 1, ID angka 1 yang akan dihitung. Return jumlah transaksi, yaitu mengembalikan hasil. Nilai dari variabel jumlah transaksi dikembalikan oleh fungsi sebagai output akhir. Jika tidak ada transaksi yang ditemukan, variabel ini akan bernilai 0. Oh, contoh penggunaannya, saya di sini memakai ID mahasiswa yang 111. Satu, satu, satu. Hasil runningan query tersebut yaitu jumlah transaksi pada ID mahasiswa 11 adalah 4. Maka kita cek di pembayaran UAS 11 ada 1, 2, 3, 4. Betul ada 4.
Lanjut ke prosedur. Saya membuat prosedur untuk menambah data. Alasannya adalah create prosedur tambahan mahasiswa, yaitu mendeklarasikan nama prosedur dengan tambah MHS. Prosedur ini digunakan untuk menambahkan data mahasiswa ke tabel mahasiswa. Parameter in digunakan untuk menerima data yang akan disisipkan ke tabel penjelasan setiap parameter. Nim input int perintah utama pada prosedur ini yaitu perintah untuk menambahkan data baru ke tabel mahasiswa dengan kolom tujuan, NIM, nama mahasiswa, prodi, dan semester. Untuk penggunaan prosedur ini yaitu cek di tabel mahasiswa apakah sudah masuk. Nah, John Wick di sini sudah masuk. Berarti prosedur sukses. Lanjut ke yang terakhir yaitu membuat trigger. Lanjut ke yang terakhir yaitu trigger. Pada kasus ini saya akan membuat trigger yang dapat mengisi otomatis tanggal pembayaran. Trigger ini dirancang untuk dijalankan saat data baru ditambahkan ke tabel pembayaran UAS. Penjelasan bagian-bagian trigger. Trigger isi tanggal pembayaran digunakan untuk membuat trigger baru dalam database. Nama trigger isi tanggal pembayaran memberikan gambaran bahwa trigger ini berfungsi untuk mengisi tanggal pembayaran. Waktu pemicu trigger yaitu before, trigger ini akan dieksekusi sebelum data dimasukkan ke tabel target yaitu tabel pembayaran UAS. Nah, insert trigger ini hanya akan dijalankan ketika ada perintah memasukkan atau menambahkan data baru ke tabel pembayaran UAS. Logika yang dipakai pada trigger ini yaitu for each row. Trigger akan dijalankan untuk setiap baris baru yang akan ditambahkan ke tabel pembayaran UAS. Set new tanggal pembayaran sama dengan no, mengacu pada baris data baru yang sedang dimasukkan ke tabel. Kolom tanggal pembayaran diisi secara otomatis dengan nilai tanggal waktu saat ini menggunakan fungsi now. Begin hingga N menerangkan bahwa trigger dapat berisi lebih dari satu perintah SQL meskipun dalam kasus ini hanya ada satu perintah. Untuk contoh penggunaan trigger ini yaitu kita coba memasukkan data ke dalam tabel pembayaran UAS. Untuk kali ini saya akan mencoba memakai ID 116. Yang sebelumnya 116 yaitu belum ada. Kita akan coba masukkan teks UAS,
sudah masuk di sini 116 menandakan bahwa trigger tersebut berhasil. Sekian, terima kasih.